para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah drama Korea yang berjudul Love Affair in the Afternoon tahun 2019. Drakor bergenre romantis ini dibintangi oleh aktris Park Ha-sun sebagai Son Ji-eun dan Lee Sang-yup sebagai Yoon Jung-woo. Drakor ini mengisahkan tentang kehidupan Son Ji-eun, seorang wanita tulus dan pendiam yang mana ia harus pindah ke sebuah kota kecil karena pekerjaan suaminya yaitu Ji Chang-guk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Untuk mengisi waktu, Son Ji-eun pun akhirnya bekerja paruh waktu di sebuah toko swalayan. Namun karena lingkungan serta kehidupan bersama suaminya yang membosankan, Son Ji-eun pun diguncang oleh kehadiran Yoon Jung-woo, seorang pria yang juga sudah menikah namun mengalami kehambaran dalam rumah tangganya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Hari itu, Son Ji-eun yang hendak pulang dengan mengendarai sepedanya mendapati kerumunan di jalan. Rupanya, ada sebuah rumah yang kebakaran. Dan dari apartemennya pun, peristiwa kebakaran itu masih terlihat. Ya, ironisnya, di satu sisi api menimbulkan bencana, tapi di sisi lain, api menimbulkan kegembiraan. Namun, tidak semua percintaan bisa sepanas api. Ya, malam itu Ji Chang-guk pun akhirnya pulang. Bukannya menyapa Ji-eun istrinya, ia malah langsung menyapa sepasang burung peliharaannya yang diberi nama Sarang dan Midem. Chang-guk pun mengoceh, apakah anak-anak alias burung-burung sudah diberi makan? Apakah kandangnya sudah dibersihkan? Ji-eun yang tengah menyiapkan makanan pun menjawab sudah dengan ekspresi datar. Saat sedang makan, Chang-guk terus saja memainkan ponsel tanpa menghiraukan Ji-eun. Rupanya, Chang-guk tengah mencari model rumah alias kandang untuk Sarang dan Midem, burung-burung peliharaannya itu. Aduh, Ji-eun pun hanya bisa menahan kekecewaannya dalam hati sambil buru-buru meninggalkan meja makan. Sementara itu, di tempat lain, sebuah keluarga bahagia yang cukup berada tengah menikmati makan malam bersama juga. Sepasang orang tua yang dikaruniai dua orang putri. Sang suami, yaitu Lee Yong-jae, tampak menyayangi istrinya. Ia pun memberikan kado perhiasan sebagai hadiah kepindahan mereka ke rumah barunya. Sementara sang istri, Choi So-ah, adalah ibu yang sangat penuh perhatian dan kasih sayang. Kehidupan keluarga itu berbanding terbalik dengan keluarga Ji-eun dan Chang-guk. Rupanya setelah sekian tahun menikah, pasangan ini belumlah dikaruniai seorang anak. Sehingga Chang-guk menganggap burung adalah anak-anaknya dan Ji-eun adalah ibu dari mereka. Dan malam itu sebelum tidur, Ji-eun pun kembali bertanya pada Chang-guk, apakah kita bisa mencoba untuk punya anak? Namun Chang-guk malah menyuruhnya untuk cepat-cepat tidur saja. Duh, gimana mau punya anak ya? Sudah 3 tahun menikah tapi nggak pernah saling berhubungan. Dan karena nggak bisa tidur, Ji-eun pun memandang keluar jendela dan melihat keluarga bahagia yang ternyata tinggal di seberang apartemennya itu pun pulang. Ia pun merasa iri. Ya, inilah kehidupan pernikahan Ji-eun yang tampak baik-baik saja dari luar namun hambar di dalam. Paginya, So-ah tengah menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga kecilnya yang kini tengah sarapan dengan penuh kehangatan. Di sisi lain, Ji-eun yang sudah menyiapkan sarapan untuk Chang-guk pun harus menahan kekecewaan saat sang suami malah buru-buru berangkat kerja tanpa menyentuh makanan yang telah dimasaknya sedikit pun. Dan bukannya berpamitan dengan sang istri, Chang-guk malah pamitan sama burung-burungnya. Ditambah lagi pesannya sebelum berangkat kerja yang malah menyuruh istrinya itu untuk memandikan para burung. Aduh, burung aja yang dipikirin. Sepeninggalan Chang-guk, ibu mertua pun datang. Ya, ibu mertuanya sudah sangat menantikan kehadiran seorang cucu. Ia pun membawakan vitamin untuk kesuburan, namun ya, semua itu percuma jika Chang-guk tidak pernah mau menyentuh sang istri. Ya, namanya juga kedatangan ibu mertua, sebaik apapun dia, kadang masih ada aja canggungnya. Ji-eun pun lantas berpamitan untuk bekerja dengan mengendarai sepedanya. Namun tiba-tiba saja ia dicegat polisi dan menanyakan tentang kasus kebakaran kemarin. Ji-eun pun menjawab ia tidak mengetahui apapun, dan di saat bersamaan mobil So-ah pun melintas. Sekilas Ji-eun pun melihat So-ah dan perasaan minder pun muncul.
Sialnya, di tempat kerja, Ji-eun harus bertemu rekan kerja yang juga nyebelin bernama Clara. Dan karena rekannya itu, botol-botol minuman yang sedang disusunnya malah jadi jatuh berantakan. Di saat bersamaan, seorang pria pun datang dan membantu Ji-eun. Namun ketika Ji-eun sedang berjalan ke bagian lain, lagi-lagi ia melihat pria itu dan tiba-tiba saja kehadiran pria itu membuat Ji-eun jadi merasa gugup. Saat sedang membereskan bagian makanan, Clara pun kembali bergosip ketika melihat seorang wanita yang ternyata adalah Soah sedang memilah-milah barang dengan gaya anggun nan elegan. Sepulang dari belanja di swalayan, Soah pun mengunjungi tempat di mana ia biasa berlatih yoga. Di tempat lain, Lee Yong-jae, suami Soah yang ternyata pemilik perusahaan penerbit, sedang mengadakan rapat untuk meluncurkan buku baru. Ia pun lantas menemui Do Ha-yeon, seorang ilustrator yang memiliki kontrak dengan perusahaannya di sebuah apartemen kumuh yang lebih mirip perpustakaan. Di sana, Lee Yong-jae pun meminta bantuan Do Ha-yeon untuk membantunya dalam peluncuran bukunya. Sementara itu di kantornya, Changguk yang bekerja di dinas sosial pun rupanya memiliki seorang rekan wanita yang selalu membantunya. Go Yeon-ah, sang rekan wanita itu tampak menyimpan perhatian pada Changguk. Ia pun lantas mengajak Changguk untuk makan malam sepulang bekerja. Di swalayan, Ji-eun yang hendak ke basement tiba-tiba saja melihat seorang wanita dan pria sedang mojok sambil melakukan adegan yang membara. Ji-eun pun menyadari wanita itu adalah orang yang selama ini membuatnya iri, yaitu Choi So-ah. Ya, wanita yang tampak sempurna di mata keluarganya itu rupanya tengah berselingkuh dengan seorang pria muda. Melihat pemandangan yang bisa merusak mata itu, Ji-eun pun merasa tidak enak. Ia pun lantas menelepon Changguk untuk mencari ketenangan hati, sekaligus hendak mengajaknya makan malam bersama. Namun, Changguk yang sedang survei bersama Go Yeon-ah mengatakan ia tidak bisa. Ya, Changguk malah menerima ajakan rekan wanitanya itu untuk makan malam bersama, ketimbang makan bersama dengan sang istri. Keterlaluan emang suaminya ini. Sepulang dari bekerja, Ji-eun pun mengunjungi sebuah minimarket kecil untuk membeli makan malam instan. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh seorang pria yang membantunya di swalayan tadi. Ji-eun pun mendadak gugup saat sang pria hendak membeli makanan yang sama. Ya, diam-diam, Ji-eun jadi memperhatikan pria itu. Dan ketika hendak pulang, mendadak hujan turun. Ji-eun pun lantas memandangi pria yang menggunakan jaket hijau itu yang tengah berjalan di bawah guyuran hujan. Sementara istrinya makan di rumah sendiri, Changguk malah makan malam dengan rekan wanitanya itu. Changguk pun merasa canggung. Namun sepertinya Changguk tipe pria malu-malu tapi mau. Ji-eun pun meneleponnya, namun Changguk malah mematikan ponselnya. Di tempat lain, sang pria jaket hijau pun mengalami hal yang serupa dengan Ji-eun, tengah makan malam seorang diri. Namun saat tengah melihat ponselnya, ia mendapat pesan dari sang istri yang mengabarkan ia akan pulang ke Korea minggu ini. Si pria bernama Yeon Jung-woo itu pun tidak membalas dan memutuskan untuk mengabaikan pesan dari istrinya itu. Paginya, Ji-eun pun terbangun. Ya, ia semalaman tidur di kursi untuk menunggu Changguk pulang. Namun nyebelinnya, malam itu Changguk bukannya menyuruh istrinya untuk pindah ke kamar, tapi ia malah membiarkan Ji-eun tidur semalaman di kursi. Dan bukannya menyapa Ji-eun, Changguk malah menyapa si Sarang dan Midem. Aduh, burung lagi, burung lagi. Dan Ji-eun pun sabar banget diperlakukan seperti itu ya. Ya, perhatian Changguk selalu tertuju pada sepasang burung itu, tanpa memperdulikan Ji-eun yang tampak pucat. Bahkan saat berangkat kerja pun, tak sedikit pun Changguk berpamitan dengan Ji-eun, bahkan melirik pun tidak. Ya, Changguk boleh disebut suami yang baik dan tidak pernah macam-macam, bahkan dengan rekan wanitanya. Namun, ia tidak pernah sedikit pun melihat Ji-eun sebagai seorang istri ataupun seorang wanita. Dan hari itu, walaupun sakit, Ji-eun memaksakan diri untuk bekerja karena Clara, orang yang dimintai bantuan untuk bertukar shift, malah menolaknya. Dan ada-ada aja ya kerjaan yang harus dikerjakannya hingga membuat tubuhnya pun semakin lemas. Di saat sedang mengepel lantai, Choi So-ah yang sedang berjalan dengan terburu-buru menginjak lantai yang tengah dipel Ji-eun tanpa melirik sedikit pun. Melihat So-ah, Ji-eun pun jadi teringat jika So-ah adalah wanita yang dianggapnya sempurna, memiliki suami dan anak-anak yang bahagia. Namun,
Kenapa kemarin ia malah mojok dengan seorang pria muda? Ya, rupanya Soa yang tengah terburu-buru itu hendak menemui pria muda selingkuhannya. Dan kembali ia mojok dengan pria muda di dalam mobilnya. Namun tanpa mereka sadari, seorang remaja tanggung melemparkan pot bunga ke arah kaca mobilnya hingga membuat Soa dan pria muda itu terkejut. Siapakah remaja tanggung itu? Selesai bekerja, Jian pun bersiap pulang. Ia pun membaca pesan dari ibu mertuanya agar rajin minum obat supaya lekas punya anak. Membaca itu, Jian pun kembali stres mengingat Changguk yang tidak pernah mau untuk menyentuhnya. Saat tengah melewati rak kosmetik, tiba-tiba saja beberapa anak menabraknya hingga tak sengaja Ji-eun menjatuhkan beberapa lipstik. Teringat perkataan ibu mertuanya yang menyuruhnya untuk berdandan, Ji-eun pun diam-diam mengambil sebuah lipstik yang jatuh itu. Namun ketika ia hendak keluar, tiba-tiba saja Soah memergokinya yang telah mencuri lipstik itu dan mengatakan ia akan membantu Ji-eun asalkan Ji-eun mau membantunya. Ya, kasus pelemparan pot bunga oleh remaja tanggung itu berbuntut panjang. Remaja yang sedang emosi itu pun tidak sengaja mendorong Ji-eun sampai terluka. Hingga akhirnya, kejadian ini pun berakhir di kantor polisi. Dan dengan alasan kasus pencurian lipstik, Soah hendak memanfaatkan Ji-eun. Ya, Ji-eun mengetahui jika Soah tengah berselingkuh di mobil bersama seorang pria muda. Makanya, si remaja tanggung itu melemparkan pot bunga ke mobil Soah tanpa alasan yang jelas. Dan kini, Soah hendak memanfaatkan Ji-eun untuk membuat alibi. Namun, saat Ji-eun hendak pergi dan menolak untuk membantu Soah, tiba-tiba saja Yeon Jung-woo pun datang. Rupanya, pria itu adalah wali kelas dari Park Ji-min, sang remaja tanggung yang melempar pot bunga ke mobilnya Soah. Melihat kedatangannya Yeon Jung-woo, Ji-eun pun kembali gugup dan membatalkan untuk pergi. Reaksi Ji-eun ini diam-diam mendapat perhatian dari Soah. Sebagai wali kelas penanggung jawab, Yeon Jung-woo pun mengucapkan permohonan maaf pada Soah atas kelakuan Park Ji-min. Soah pun berbohong pada polisi jika Park Ji-min telah melempar mobilnya tanpa alasan. Padahal dirinya tengah berada di dalam swalayan bersama Ji-eun. Terakhir, Soah pun menyuruh Yeon Jung-woo untuk membantu Ji-eun yang sedang terluka saja. Ya, Ji-eun pun akhirnya pingsan karena tengah sakit ditambah ia pun terluka. Yeon Jung-woo pun lantas membawanya ke rumah sakit dan dokter yang memeriksa pun menyatakan Ji-eun tengah terkena penyakit cacat. Ji-eun yang selesai diobati pun hendak pergi. Namun Jung-woo pun memberikannya sepasang sepatu baru berwarna kuning karena sepatu miliknya telah rusak saat ia terjatuh. Ji-eun pun kembali merasa gugup dan canggung saat Jung-woo membantunya memasangkan tali sepatunya. Jung-woo pun lantas mengantarkan Ji-eun pulang ke apartemennya menggunakan taksi. Ya, Ji-eun merasa hari ini adalah hari yang buruk baginya. Ia sakit, kepergok mencuri, dan kini pulang diantar oleh pria asing. Mendapatkan perhatian dari pria lain, di lubuk hatinya, ia merasa bagaikan wanita yang telah berselingkuh. Dan sepertinya cobaan untuk Son Ji-eun baru saja dimulai. Dan episode pertama pun selesai. Gimana nih ceritanya? Masih bingung? Ya, garis besar dari drama ini adalah mengisahkan tentang perselingkuhan. Son Ji-eun, wanita berstatus menikah, namun hidupnya tidak seperti wanita menikah pada umumnya. Ia memiliki Changguk, suami yang selalu bersikap baik padanya, namun tidak pernah memperhatikannya. Bahkan 3 tahun menikah, Changguk tidak pernah menyentuhnya. Sehingga bagaimana bisa ia mewujudkan harapan ibu mertuanya untuk segera memberinya cucu? Di sisi lain, Choi Soah, istri dari pengusaha kaya dan ibu dari anak-anaknya. Di mata Ji-eun, tidak ada yang kurang dari hidupnya. Namun rupanya, Soah malah melakukan perselingkuhan dengan pria muda. Ada apa? Dan Yeon Jung-woo, seorang pria berstatus menikah, namun tengah menjalani hubungan jarak jauh dengan istrinya. Ya, ia pun tampaknya tengah menjalani pernikahan dengan hambar. Dan kini, Ji-eun yang rumah tangganya terasa dingin dipertemukan dengan Jung-woo yang juga mengalami hal serupa. Akankah mereka terlibat kisah cinta terlarang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode keduanya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!